Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para jamaah, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan, akhwat, adik-adik dan seluruh jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan di malam hari ini, di akhir-akhir dari bulan Rabiul Awal, kita bisa melanjutkan kembali taklim kita dengan membaca dan mengkaji ayat-ayat Allah. Tidak lain dan tidak bukan agar kita senantiasa mendapatkan nasihat dari setiap ayat yang kita baca. Karena di dalam setiap ayat pasti ada nasihat. Seperti pertemuan yang kemarin sudah kita bahas, ayat yang ke-11, kalla innaha tadhkirah. Kalla ay haqqan, sungguh. Innaha ay inna ayatil Qur'an, sesungguhnya ayat-ayat Al-Quran tadhkirah ay mau'izah wa'izah wa'ibrah. Jadi setiap ayat itu nasihat. Setiap ayat di sana ada pelajaran. Itulah mengapa kita diperintahkan untuk senantiasa setiap hari luangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Bahkan di pagi hari sebelum kita aktivitas yang lainnya, biasakan untuk membaca Al-Quran. Rakitan sak lembar atau sak halaman, rutinkan. Karena di antara keberkahan hidup kita, berkah yang Allah turunkan kepada kita ketika kita banyak membaca Al-Quran. Al-Quran semuanya berkah. Walaupun Anda membaca belum paham maknanya, satu huruf mendapatkan 10 kebaikan. Meskipun tidak berhenti di situ, tingkatkan dengan nanti memahami maknanya. Caranya gimana? Hadir di taklim. Taklim yang dalam pembahasan ayat-ayat Al-Quran. Dan tujuan intinya adalah agar kita bisa mengambil pelajaran, bisa mengamalkan itu. Seperti yang tercantum dalam surat Shad ayat yang ke-29, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Muhammad, inilah sebuah kitab yang kami turunkan kepada engkau ya Muhammad, mubarak, yang diberkahi. Diberkahi. Oleh karena itu ketika rumah kita berbanyak dengan bacaan Al-Quran, insya Allah akan turun berkah. Ya. Mungkin kita yang punya toko, di toko sambil menunggu pelanggan, baca Quran.
Ya, seperti itu. Atau kita aktivitas apa pas istirahat? Baca Quran, baik dengan hafalan atau dengan membaca. Masya Allah. Liyadabbaru ayatihi, agar mereka itu mentadaburi, merenungkan isinya. Nah, setelah itu waliyatadzakkaru ulul albab, agar orang-orang yang memiliki akal itu dapat mengambil pelajaran. Dan tidak ada orang yang dapat mengambil pelajaran dari Al-Quran kecuali hanya orang-orang yang beriman tok. Hanya orang-orang beriman tok. Orang yang tidak beriman tidak akan bisa mengambil pelajaran. Karena yang dapat mengambil pelajaran adalah orang yang dalam hatinya ada rasa takut kepada Allah. Sehingga ketika ayat Al-Quran dibacakan untuk orang yang mukmin, dia akan selalu bisa mengambil pelajaran. Jangan dirahmati Allah. Pertemuan yang lalu kita masih dalam pembahasan surat Al-Abasa sampai ayat yang ke-19, yaitu dari ayat yang ke-17 sampai 19. Peringatan Allah kepada al-insan. Kutilal insan. Al-insan, manusia itu dilaknat. Kutila ailu'ina wa turida an rahmatillah. Dilaknat, dijauhkan dari rahmatnya Allah. Al-insan siapa itu? Ma'akfaruhu. Itu orang-orang yang kafir. Karena dalam ayat tersebut Allah menggunakan uslub istifhamnya. Metode pertanyaan. Ma'akfaruhu ay maladhi hamalahu alal kufri. Apa sing nyebabke dheweke kok ngantek kufur iki? Ya. Al-insan, kamu tuh dilaknat sama Allah. Al-insan, manusia, kamu dijauhkan dari rahmatnya Allah. Kenapa? Karena kamu tuh kufur. Lalu apa yang membawamu kok sampai kamu tuh kufur? Terus Allah ingatkan, minayyi syai'in khalaqah. Manusia itu diciptakan dari apa? Min nutfatin khalaqah. Allah ciptakan manusia min nutfah, dari setetes air mani. Artinya kita disuruh memperhatikan para jemaah asal usul penciptaan kita. Sebelum manusia itu kufur, sombong, ingkar, kita diperintah untuk memperhatikan asal usul ini sapa. Gitu loh. Maka dalam ayat lain seperti surat At-Tariq, "Falyanzuril insanu mimma khuliqa." Seharusnya manusia itu memperhatikan, falyanzur, melihat, ungdur. Makna melihat di sini artinya ungdur nadrota ta'ammul. Perhatikan dengan merenungkan, memikirkan. Gatekno. Gitu loh. Pikiran. Dari apa manusia itu diciptakan? Khuliqa min ma'in dafiq. Dari air yang memancar, setetes air mani sama. Artinya Bapak Ibu para jamaah, kalau kita ingat asal usul kita, insya Allah ya, itu akan mengingatkan kita, menjauhkan kita dari sifat sombong. Karena apa?
Ketika saat ini kita memandang diri kita atau orang lain, semua kecelok al-insan, termasuk yang di jamaah sini, bersekian wajah yang ada ini beda-beda semua, ya kan? Fisiknya berbeda-beda, statusnya berbeda-beda. Ya. Itu pada asalnya kita semua diciptakan dari benda yang sama, setetes air mani. Kekuatan yang kita miliki, paras wajah yang kita terima seperti ini, fisik yang kita terima, ilmu yang kita terima, rizki yang kita terima, kekayaan, kecukupan, kendaraan, rumah, semuanya. Coba, ketika kita masih berwujud air, kita punya apa? Ya cuma air itu. Itu aja bukan milik kita. Kalau proses dari air menjadi segumpal darah, alam yakunu nutfatan min maniyyi yumna, summa kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa fa ja'ala min zawjaini dzakara wal unsa. Ya kan? Surat Al-Qiyamah 37 sampai 40. Ya. Ayasabul insanu ayatruka subuh. Apakah al-insan itu dibiarkan begitu saja setelah diciptakan? Allah tidak mengatakan air, tapi al-insan. Karena al-insan adalah makhluk yang sudah wujud seperti kita ini. Diberi akal, telinga, mata. Kita bisa melihat, bisa mendengar, bisa berpikir. Kita bukan air lagi. Apa dia mau jadi cerok banyu meneh? Banyu dene getih enggak? Kayak menungso dene. Gitu loh. Nih Pak. Kita sudah enggak dipanggil air lagi, tapi kita dipanggil al-insan. Ketika sudah jadi al-insan, manusia banyak lupa dari asal usulnya. Atau istilah orang Jawa, lupa akan sangkan paraning dumadi, ya. Sangkani saka apa? Parane ning ndi? Ora mudah. Dumadi niku napa? Ya kehidupan kita ini. Sangkane menungso saka apa? Parane ning ndi? Rata-rata manusia tidak paham. Pahamnya berhenti dari air, diciptakan jadi manusia, terus mati, wes mandek. Ya kan? Nah, kita kan di parang ini kuburan, berhenti, jadi lemah, wes. Itu umumnya manusia mudeng, soalnya ya tahu sinau nang sekolahan, jenis biologi, belajar namanya reproduksi, ya toh, asal usulnya kehidupan mereka belajar, tapi di sekolah nggak diajari. Entah-entah senyitak ke sopong, tujuannya apa? Nggak pernah diajari. Itu ilmu biologi, ya toh, rata-rata tidak dipahamkan kepada kita. Ciptaan yang sempurna seperti ini itu ada sendiri kok, ada yang menciptakan. Terus tujuannya apa? Itu nggak disampaikan. Maka rata-rata manusia lupa, lali, cuma elingnya begres ini. Akhirnya ada teori evolusi gitu aja. Manusia itu berevolusi. Ya, enggak nanti mati jadi lemah. Oh, ada lagi nanti ngatain reinkarnasi. Nah, dalam Islam nggak seperti itu. Kita semuanya, entah orang yang iman atau tidak iman, tetap semua akan dikembalikan kepada Sang Pencipta. Gitu? Kita umat Islam meyakini ada yang mencipta, kemudian akan dikembalikan kepada Sang Pencipta. Maka dalam surat Al-Baqarah ayat 28, Allah ingatkan kepada orang yang kufur, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan summa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum. Ya kan? Kok iso iki kufur karo Allah?
Kamu kok bisa nggak beriman kepada Allah? Kok bisa kamu nggak beriman kepada akhirat? Padahal kamu itu dulu wakuntum amwatan, kamu dulu asalnya mati, bukan hidup. Air mani mati, segumpal darah masih mati. Bapak kita Adam dari tanah yang kering. Summa ahyakum, kemudian dia menghidupkan kalian, bukan hidup sendiri. Summa ahyakum, dia menghidupkan kamu. Bukan kamu itu hidup sendiri, bukan. Maka sampai orang musyrik dulu mendengar Kanjeng Nabi membaca surat At-Tur sampai ayat yang ke-35. Pas sholat itu, kalau nggak salah sholat maghrib membaca surat At-Tur. Nek diwaca temriki mesti do gemremen. Ya toh? Imam sapa to? Waca surat panjang ya ngomong. Balang serak dalam membudi bloka. Kepanjang. Ketika sampai ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah manusia itu am khuliqu min ghairi syai'? Apakah manusia itu diciptakan tanpa ada yang menciptakan? Apa anak dewi? Am humul khaliqun? Apakah mereka menciptakan dirinya sendiri? Mak teratap. Ketika mendengar itu mak teratap langsung. Dada qalbi an-yadir. Hampir jantungku copot mendengar ayat itu. Coba Pak, orang musyrik itu sampai makduk tersentuh hatinya. Kenapa? Orang Arab mudeng bahasanya. Setelah itu langsung syahadat Pak. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sama selesai. Hanya mendengar satu ayat. Am khuliqu min ghairi syai'in am hum khaliqun. Karena kalau kita pikir kita itu lemah. Ya. Maka ketika Allah memerintahkan kita, kalian guril insanu mimma khuliqa, hendaklah manusia itu memperhatikan dari apa diciptakan, apa tujuannya. Liya'lama dha'fah. Tujuannya itu agar dia tahu kalau manusia itu asalnya lemah, iso apa. Sekali Allah kehendaki kun fayakun lemes. Wis balik kaya asale. Liya'lama dha'fahu wa liya'rifa azima qudratillahi ta'ala, biar itu ngerti keagungan kesempurnaan kekuasaan Allah. Ya, itu Pak. Ada suatu kata mutiara, Pak. Ada suatu kata mutiara. Tapi ini bukan hadis. Cuma orang mengatakan hadis. Enggak. Kalau dikatakan hadis palsu. Kalau itu disandarkan hadis, itu palsu. Karena tidak ada dalam kitab hadis kalimat seperti itu, tidak ada. Ya. Seperti penjelasan para ulama hadis, itu kalau disandarkan hadis Nabi itu palsu. Tapi kata-kata mutiara itu baik, karena nggak disandarkan kepada apa itu? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang tahu tentang dirinya, tahu tentang Tuhan. Artinya apa? Man arafa dha'fa nafsi. Barang siapa tahu kelemahan dirinya. Taunya di mana? Lihat asal usulnya. Nek bayi ngerti, bagi kuat apa ringkit delok asal usulnya saka apa. Gitu loh. Kamu gak akan bisa sombong. Gak mungkin kau akan bisa sombong. Kebedin, kemakin, kemeliti. Ya tahu. Begitu loh. Jabatanmu setinggi apa kepodo. Jangankan kita, Kanjeng Nabi itu Pak diperintah oleh Allah supaya mengatakan kepada manusia, aku podo karo kowe. Surat Al-Kahfi terakhir 110. Qul innama ana basyarun mislukum. Manusia,
Innama ana basar, aku manusia lumrah kaya kowe. Aku diciptakan saka banyu padha karo kowe. Prosesnya sama dalam kandungan seperti kamu, dibentuk oleh Allah. Saya punya sifat-sifat manusia. Basarun, nek luwe yo pengen madan, nek ngelak yo pengen ngombe. Saya juga diberi nafsu, saya tidak butuh wanita untuk menyalurkan nafsu saya yang halal. Itu loh Pak. Saya juga ngantuk, tidur. Itu basar. Cuma bedanya antara kamu dengan saya, aku dipilih oleh Allah. Untuk apa? Menerima yuha ilayya. Apa di antara wahyunya? Annama ilahukum ilahun wahidun. Di antara wahyu yang Allah turunkan kepada saya dan Rasul semuanya adalah sesungguhnya sesembahan kami cuma sesembahan yang satu tokbil, tidak dua, tidak tiga, tidak empat, satu Allah. Niki. Berarti kalau kita semua ini tahu asal usul kita dengan orang lain, ya, yang kamu anggap mungkin di masyarakat pinunjul, tak jabatannya tinggi atau apa, bodoh Pak. Yang menjadikan mulia ketika kita mengikuti apa yang menjadikan Kanjeng Nabi mulia. Apa Pak? Kanjeng Nabi mulia karena apa? Wahyu. Kalau nggak ada wahyu, ya sama seperti kita, gitu. Gak ada bedanya Pak. Suku Quraisy itu suku yang paling baik secara keturunan, secara nasab. Tetapi itu cuma kemuliaan di dunia saja. Ketika Abu Lahab itu orang Quraisy, Abu Jahal orang Quraisy, dia nggak ikuti wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dihinakan oleh Allah. Kan gitu. Untuk Abu Lahab turun surat khusus, tabat yada Abi Lahabin wa tab. Untuk Abu Jahal surat Al-Alaq. Ya. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a. Dan seterusnya itu berkaitan dengan Abu Jahal yang benar-benar memusuhi Kanjeng Nabi. Tapi dia sombong. Ini gimana? Kalau kita ingin mulia seperti yang Nabi Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf 157, "Falladzina amanu bihi wa azaruhu wa nasaruhu wa taba'un nur alladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun." Yani orang yang beriman kepadanya, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memuliakannya, menolongnya. Tidak cukup di situ. Tidak cukup meyakininya, tidak cukup memuliakan dan menolongnya, tapi wattaba'un nur alladzi unzila ma'ah, mengikuti cahaya yang diturunkan bersamanya. Adakah orang yang menolong beliau tapi tidak mengikutinya? Ada nggak? Siapa? Abu Thalib. Abu Thalib itu kelahiran Nabi, senang. Itu ngupani Kanjeng Nabi setelah kakeknya meninggal, diupani pamannya mulai 8 tahun sampai menikah, sampai jadi Rasul, dibela oleh Abu Thalib. Kurang apa? Dan Abu Thalib tidak membenci ajaran Muhammad, enggak. Dia mendukung, bahkan mengatakan agama yang paling baik agamanya Muhammad. Tapi dia enggak mau beriman. Apa cukup di situ? Enggak. Karena dia tidak mau mengikutinya, tetap dia kekal di neraka. Cuman
dia diberi keringanan. Siksanya paling ringan, apa Pak? Kerikilnya neraka kalau diinjak ubun-ubun yang mendidih. Itu yang paling enteng. Dan diantaranya yang merasakan adalah Abu Thalib. Jasanya besar, tapi nggak mau beriman. Sayangnya di situ kurang sitik baiklah. Kuwi mau zaman Arab ninggal itu gelem syahadat wis beres. Sampai Kanjeng Nabi mendatangi, ya Abi, paman, qul la ilaha illallah. Tolong ucapan kalimat la ilaha illallah. Ini terakhir. Kalimat yang wahaju bialaka indallah. Kalimat yang nanti paman, apakah membela engkau di hadapan Allah? Kau sudah Islam. Konco-konco majelis yang datang. Ya Abu Thalib, atarhubu an millati Abdul Muthalib. Ya Abu Thalib, kamu apakah membenci akan meninggalkan agama Abdul Muthalib? Akhirnya Abu Thalib meninggal dalam kondisi memilih agamanya Abdul Muthalib, tidak mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang sidik. Sudah memelihara, lahirnya ya seneng, ya toh? Wah, anak aku lahir, ya toh? Seneng Pak. Kemudian memelihara sampai menikahkan, sampai ketika diangkat jadi Rasul, membela, dadani. Tapi karena tidak mau mengikuti ajaran Muhammad SAW, maka tetap dia pembelaannya gak dianggap oleh Allah. Cuma dia diberikan keringanan, yaitu apa? Siksa yang paling ringan di neraka. Kerikilnya neraka diinjak, ubun-ubunnya mendidih, tapi kekal. Pengen bener? Bukan. Jangan. Kita cintai beliau, kita bela syariatnya, kita tolong dengan apa beliau dengan syariatnya, kemudian kita ikuti sebatas kemampuan kita terus sampai akhirnya. Bapak Ibu para jamaah. Kemudian sore ini kita akan melanjutkan ayat yang ke-20. Setelah Allah ciptakan, Allah takdirkan, faqaddarahu. Apa itu? Allah tentukan. Setelah diciptakan, ditentukan umurnya, rezekinya, amalannya, pekerjaannya. Sejak kapan? Sejak dalam kandungan. Manusia sudah ditentukan dengan utusan malaikat. Fayursalu ilaihi malak. Kemudian malaikat diperintah bikin rizki, kon nyatet rezeki. Mula nyambut gawe rasa ngoyo-ngoyo ning tenanan. Bener Mbak. Bedane napa? Nek ngoyo itu sampai mengorbankan kewajiban. Maya sholat, cek ngurusi gawean. Ya. Maya ngaji, nyambut gawe, ngaji, ya kerja, sholat. Ya, itu namanya nggak ngoyo, semangat. Itu diperintah dalam ihris. Tapi kalau ngoyo, direwangi ini rasuki sudio mas. Direwangi organik kewajiban gitu, ora suge-suge. Tangine wengi ngurbanke sholat, ya ora suge. Berarti ruginya double betul. Double dunyane ra kecekel, akhirate ra kecambak. Cilaka mencet namine. Ya ta? Berarti wis melarat ning cilaka. Cilaka mencet nih. Maka jangan sampai. Bukan berarti ketika kita telah ditakdirkan kita males, enggak.
Bahkan Nabi memerintahkan malu nyambut gawe kerja. Malu ngamalo. Wa kullun muyassarun lima khuliqala. Setiap orang itu sudah akan dimudahkan menuju takdirnya. Lah, caranya mudahkan gimana? Dengan usaha mudah itu. Maka semangat pangkal kaya. Gak enak males pangkal kaya itu gak ada. Semangat pangkal kaya. Kok semangat nyambut gawe? Ku sebabnya dadi wong sugih. Cuma jangan ngatur Allah. Ya Allah, saya udah semangat kenapa gak kaya-kaya? Termasuk ada semangat ngaji, semangat sholat, semangat beramal. Itu sebab Anda masuk surga. Ngerti ya Pak? Malu. Silakan kau beramal. Semangat. Wa kullun muyassar. Setiap orang akan dimudahkan, digampangkan, tumuju marang takdir akhir. Ngerti ya Pak? Maka secara keumuman orang sudah menjaga sholat, menjaga ibadah, menjaga amal soleh, ya Pak? Maka akan ditutup sebagaimana kebiasaannya. Kebiasaan kita apa? Ya, itu hukum umum rata-rata. Karena kita nggak tahu takdirnya Allah. Nah, Ustaz, nggak tahu semangat ya takdir pun rokok tak. Ngerti siapa? Pada orang ngerti nih, gitu. Dan pada orang ngerti ini pada semangat, optimis. Kita seorang muslim ngaku iman harus ada optimis, harapan, walaupun ada khauf, ketakutan. Aku wedi nek mlebu neraka piye? Aku wedi aku suul khotimah piye? Kan takut. Diimbangi dengan harapan, roja, al-khauf roja. Kalau kita keweden tok, nanti putus asa. Pasti sambambung. Kan gitu. Kalau orang besar takutnya itu akan membawa kepada keputusasaan. Sisanya lah, masa aku diaprot dosaku gede, sisa bambung. Ya kan? Itu namanya kebesaran rasa takut. Tapi kalau kebesaran rasa berharapnya, ayah Gusti Allah Maha Pengampun ya, dia akan malas beramal. Banyak maksiat. Kenapa? Alasannya apa? Allah Maha Pengampun. Jadi kurangnya rasa takut kepada Allah akan menghantarkan dia mudah berbuat maksiat. Tenang, Allah Maha Pengampun. Benar, tapi perbuatan Anda itu salah. Kalau Anda itu takut akan siksanya Allah, tahu Allah Maha Pengampun, ya, usaha bagaimana cara dosa kita diampuni oleh Allah. Dengan apa? Iman dan amal soleh. Qad aflaha man zakkaha, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung, selamat siapa toh? Orang yang membersihkan jiwanya. Bagaimana cara kita membersihkan jiwa? Bil imani wal amali soleh. Dengan mengerjakan iman dan mengerjakan amal soleh. Hanya itu Pak, yang bisa membersihkan jiwa kita. Iman, amal soleh, termasuk banyak istighfar, banyak berzikir, banyak sedekah, seperti Anda hadir di majelis taklim, indak-indik datang ke masjid, gitu. Satu langkah kaki Anda menghapus dosa, satu langkah ngangkat derajat. Man tatahhara min baitihi, orang yang bersuci dari rumahnya, summa madu ila baitin min buyutillah, melangkah ke rumah di antara rumah Allah. Kanat khutuwatu, langkah-langkahnya ihdaha, salah satunya takutu khati'ah, menghapuskan dosa. Plek gogrok dosa, plek bal ukhra tanpa udarojah. Yang satu angkat derajat di sisi Allah, plek angkat derajatnya, plek
maka semakin kita banyak melangkah ke masjid untuk beribadah, semakin bersih dosa kita. Apalagi terlaksana mengerjakan sholat. Habis sholat duduk di majelis taklim sambil menunggu sholat berikut. Ya, inti baru sholat pada sholat, masya Allah Pak. Itu termasuk di antara perkara penghapus dosa. Cuman itu akan bermanfaat bagi orang yang hatinya ada yakin. Kalau nggak yakin bagaimana? Kalau nggak yakin bagaimana? Dia nggak ke masjid, dia nggak taklim, dia nggak, karena nggak yakin. Maka beruntunglah Bapak Ibu kita termasuk orang yang berkeyakinan. Setelah itu Bapak Ibu, setelah kita dari air mani, kemudian dalam kandungan ibu kita selama 9 bulan 10 hari kurang lebih, summa sabila yasar. Kemudian as-sabil, jalannya dimudahkan oleh Allah. Artinya apa? Summa sabil ay summa tariqu lil khuruji min batni ummi yasarahu wa sahhalahu. Kemudian dari air mani tadi diproses oleh Allah menjadi segumpal darah, menjadi sekerat daging, diberi bentuk waladi sawiriku bil arhami kaifa yasa, dari setetes air mani wa ja'ala min zawjaini dzakara wal unsa, diciptakan iki lanang iki wedok dari satu tetes tadi. Allah jadikan iki lanang iki wedok. Masya Allah. Kemudian setelah itu Pak, kalau Anda lihat istri panjenengan perutnya gede, ya kan? Ketika hamil perutnya besar. Kenapa boleh Pak? Pak, kenapa boleh? Betul nanti nyamak, padarani garwan ini. Nyamak terus. Ya Masya Allah, ya bundur gede. Mikirkan engkau metune piye. Itu enggak Pak? Ini kemudian Allah mudahkan. Summa sabila yasar. Kemudian summa tariqu lil khuruj. Keluarnya anak itu dimudahkan oleh lemak perocot. Ya toh? Allah awali dengan kawah. Kawah itu apa? Ketuban. Ya toh? Nek wong Jawa ngarani kakang kawah. Disuruh hari-hari perocot. Hari-harian. Kawah itu kotoran, hari-hari itu juga kotoran. Itu tidak ada nyawanya. Dalam Islam tidak perlu dikubur di depan pintu. Tidak ada keyakinan kita akan enak nyawan badan. Sudah itu kotoran, najis. Dan ari-ari dan plasenta yang dulu Allah ciptakan untuk menyuplai makanan yang ada dalam kandung. Maka modern Islam, modern keyakinan, niku kudu ditandur nek wedok nek pintu sebelah putih. Hah? Nah, nek lanang. Nah, apa yang diyakini? Nah, ini bahaya. Terkadang kita masih walaupun Muslim Islam, terkadang masih menghindari kita tuh kesyirikan, ketakutan dengan seperti itu. Tidak boleh. Itulah pentingnya kita mengaji ayat Al-Quran. Karena kita lahir Islam ini Bapak Ibu, rata-rata kita Islam warisan dari nenek moyang kita, simbah-simbah kita. Ngertinya ya walau kuwi. Jadi piye murah mudeng. Kan gitu. Kawah itu adalah potongan, ketuban. Hari-hari itu bekas untuk menyuplai makanan kita dalam kandungan. Maka diketok, dikubur, 2 kali, jadi apa-apa, dan jangan.
Kenapa? Karena kalau kemangsang digondol, bau, di akhirnya ngambon-ngamboni, wah, maka dikubur itu biar tidak didogeri sama anjing. Ngerti ya Pak? Karena amis. Kalau anak saya tak kubur di kebun, anaknya, akhirnya dia di kebun. Murah hormat itu Mas. Karena Islam tidak mendidik kita untuk memuliakan seperti itu. Itu namanya kotoran, sudah dikubur tempat bebas di kebun dan tidak ada masalah. Anak pilek ini, oh jemput kubur di kebun, pilek. Dikubur yang pinggir pintu ya pilek mobil. Nah ini harus kita anu Pak, karena Islam ini Allah turunkan untuk mendidik kita, untuk meluruskan keyakinan kita. Benda pun membuat menggenang akhirat kesanipun Islam. Ya. Karena dalam perbuatan seperti itu ada unsur-unsur kesyirikan, keyakinan, ketakutan kepada sesuatu yang tidak pantas ditakuti. Ya, seperti itu. Ya, kita harus merubah dan jangan takut. Ya. Karena tidak ada dalam Islam perintah untuk menanam di pinggir pintu dan sebagainya. Kalau termasuk dalam tatoyur itu masuk dalam perbuatan syirik. Ya. Atiyaratu syirkun, atiyaratu syirkun. Tiarah benar menganggap sial suatu perkara yang Allah tidak menjadikan sebab kesialan. Mana dengan itu nak sial? Allah tidak menjadikan sebab kesialan. Maka jangan kita lakukan. Maka Bapak Ibu para jamaah, ini nikmat. Nikmat dari Allah ketika kita dikeluarkan dari perut ibu kita, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula tidak cuma dimudahkan keluarnya kita dari perut ibu kita, tapi setelah kita dikeluarkan Bapak Ibu diberi bekal apa Pak? Indra, ya. Pendengaran, penglihatan, apalagi hati, mata, pendengaran, mata, hati. Apa tujuannya? Itu adalah alat masuknya ilmu ke dalam diri kita. Orang nggak bisa dengar bisa lihat, orang nggak bisa lihat bisa dengar. Orang nggak bisa lihat, nggak bisa dengar, hatinya masih ada fitrah. Yang paling celakanya hati ini mati. Alhamdulillah dari. Yang paling nikmat, niki normal, niki normal, niki normal. Nikmat yang luar biasa. Allah keluarkan kita, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kalau nggak salah surat An-Nahl 78. Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. Allah sengetoke, senggampang dulu. Ketika engkau lahir kamu nggak ngerti apa-apa, nggak tahu apa-apa, jiwa tentang merah, kuning, putih, duit abang, ramudeng, sate ramudeng, coklat semut, luwe, ngelak, gitu. Allah ciptakan waja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah jadikan untuk kita, bukan sendirinya Pak. Waja'ala lakumus sam'a, Allah beri kamu pendengaran, jenis krungu, wal absar, penglihatan, wal afidah, hati, la'alakum tasburun. Kowe dadi wong sing gelem syukur. Nah, maka dimudahkan yang kedua apa Pak? Yaitu di samping dimudahkan keluarnya, wa kadza tariqu lima'rifatil khairi wa syarri yasarahu wa bayyanahu. Allah mudahkan untuk manusia untuk mengenal ini baik, ini buruk, dimudahkan oleh Allah dan Allah jelaskan kepada manusia.
Masya Allah. Niki Pak, dimudahkan. Seperti yang tercantum dalam surat Al-Insan ayat yang ketiga, inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafur. Kami memberi petunjuk kepada mereka as-sabil, jalan. Jalan apa ini? Jalan kebaikan. Kalau tadi Allah mudahkan jalan apa? Keluar. Setelah keluar, diberi hati, diberi telinga, bisa mendengar, bisa melihat, bisa berpikir, sudah dewasa. Allah tunjuki, mudahkan jalannya. Inna hadaina husabila, jalan menuju kebaikan dan keburukan. Setelah Allah jelaskan, ada yang syukur. Imma syakiran, siapa itu Pak? Tiang-tiang ingkang kersa berlelah-lelah, berpayah-payah untuk menempuh kebaikan. Bedain apa Pak? Sumben gen manggon ana papan sing ra enek kesel. Dia berlelah-lelah di dunia, bercapek-capek di dunia untuk berbuat kebaikan, berbuat ketaatan. Tujuannya apa? Biar nanti menempati tempat yang tidak ada kelemahan. Di surga. Ini yang bersyukur. Di surga tidak ada capek. Seperti yang tercantum dalam surat Fatir 35. Alladzi ahallana darul muqamati min fadli la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Allah yang telah menempatkan kami di kampung halaman, kampung kekekalan abadi, surga. Di surga kami tidak merasakan sedikit kelelahan, capek tidak ada. Kenapa Pak? Capeknya sudah dicurahkan di dunia, diganti oleh Allah dengan kebaikan. Seperti nasihat Ibunda Kanjeng Nabi kepada Ibunda Aisyah, ya Aisyah, fa inna laki la ajrun bi qadri nasabiki wa nafaqati Aisyah. Aisyah, kamu tuh diberi pahala oleh Allah. Gede cilik, besar kecilnya tergantung kelelahan yang kamu rasakan. Capekmu dulu. Ya, maka nek jenengan dipun takluk Pak, bar ngaji kesel, bar sholat kesel, bar ibadah kesel. Kesel Pak? Jawabannya pripun? Pripun jawabanipun Pak? Kesel Bu? Alhamdulillah kesel. Ora kok kesel Mas, ngaji kesel ngote. Lungguh ya kesel Mas. Boyo pegel, anteng rampung-rampung. Bokonge panas, kesel Mas. Jenengan tidak mencit betul kesel Pak? Kesel, piye meneh kesel. Alhamdulillah capek. Loh, kenapa alhamdulillah? Karena capek kita kalau kita paham akan dirubah, diganti, nanti diantar dengan nikmat. Capek membawa nih. Sebaliknya, wa imma kafura kufur. Mereka tidak mau berlelah-lelah untuk mengerjakan ketaatan. Lebih boleh Bu, enak menuruti hawa nafsu toh. Ya, niku. Padahal pada kesel ya Pak, nggak ada orang yang tidak capek. Manusia diciptakan di dunia itu tidak lepas dari capek. Laqad khalaqnal insana fi kabadin. Sungguh kami telah menciptakan manusia fi kabadin, fi nasabin, dalam kelelahan. Maksiat dia capek, nurutin nafsu dia capek. Cuma dia merasakan enak nurutin nafsu. Tapi nanti capek seperti itu Pak, sampai di akhirat nggak akan hilang, diganti oleh Allah capek yang lebih berat. Wujuhu yawma idin khashi'ah amilatun nasibatun. Surat Al-Ghasyiyah. Wajah-wajah ketika itu hina, menyesal, sedih. Kenapa? Satu, amilatun nasibatun. Dulu di dunia banyak amal,
tapi tidak mendatangkan pahala. Yang terakhir kesal, Pak. Di akhirat dipaksa oleh Allah untuk kerja paksa, mengerjakan suatu pekerjaan yang sangat melelahkan, yang tidak ada tandingannya kecapean ketika itu. Niku nek capeknya menuruti hawa nafsu. Itu makna summa sabila yasara, kemudian kami mudahkan jalannya. Satu, jalan keluar dari perut. Kedua, jalan untuk mengetahui kebenaran. Allah sudah menjelaskan kepada kita. Di antaranya Pak, setiap orang itu asalnya diberi ilham oleh Allah. Wa nafsin wa ma sawwaha. Surat Asy-Syamsi. Demi jiwa dan penyempurnaan. Dan yang menyempurnakan. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jiwa ini secara dasarnya sudah dikasih ilmu oleh Allah. Ini jalan menuju kefajiran, menghantarkan ke neraka, kesengsaraan. Dan ini jalan menuju kepada ketakwaan yang menghantarkan kepada surga. Sudah paham secara global. Secara rinci diutusnya para rasul untuk menjelaskan secara rinci, dan para rasul diberi Alkitab, termasuk rasul terakhir dibawahi oleh Allah, diturunkan Al-Quran untuk menjelaskan kepada manusia. Ya, barang siapa yang mengikutinya, dia akan selamat dunia akhirat. Barang siapa berpaling darinya, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang rupak, sumpah di dunia, akhirnya pun rupak. Kedua, sempit di alam kuburnya. Ketiga, nanti dikumpulkan dalam kondisi buta, seperti yang Allah sebutkan dalam surat Toha ayat yang ke-123 sampai 124. Bapak Ibu, para jamaah, kita baru dapat satu ayat. Ya. Tak tambah satu lagi, summa amatahu fa'akbar. Kemudian setelah itu apa? Di dunia kita hidup, Allah matikan amatahu fa'akbarahu. Artinya Allah jadikan untuknya kubron, kuburan. Artinya apa itu? Untuk menutupi jasadnya. Air mani dalam kandungan, dimudahkan lahirnya, menempuh kehidupan tahapan demi tahap, nanti akan dimatikan. Summa amatahu, terus dikubur. Fa'akbar. Saat dikubur, summa idza sya'a a'ansyara. Nah, nanti insyaallah kita lanjutkan perkara ini, pertemuan akan datang. Karena untuk ayat yang summa idza sya'a a'ansyara ini butuh penjelasan yang sangat panjang. Artinya membahas kalau yang dikubur tadi di alam kubur. Yang kedua, ketika di padang mahsyar itu kehidupannya apa saja? Ya, peristiwanya apa saja? Ketika Allah kumpulkan itu, ada apa di padang mahsyar sana? Kondisi manusia dikumpulkan kayak apa ketika dibangkitkan? Terus bagaimana kondisi di sana? Nah, ini pertemuan akan datang insyaallah di pekan pertama. Karena pekan itu pekan keempat yang isi selingan di yang lain. Insyaallah pekan pertama, kedua, ketiga kita lanjutkan pembahasan surat Abasa. Kita ulas sedikit lagi tentang ayat summa amatahu fa'akbarahu, dan kita tambah summa idza sya'a ansyara, membahas tentang kehidupan di alam kubur dan di padang mahsyar. Ya, mengatakan Bapak Ibu pemanggilan untuk dalam menikah bermanfaat, lan nambahi ilmu lan iman dumateng kepada sami, lan mugi-mugi Allah SWT sampai bimbingan dumateng kepada sami tansah istiqomah wa nasalilipun siratal mustaqim, lan mugi-mugi di akhir yang kita dipun tutup nanti kahanan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi
wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar, Allah